Selamat siang, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memulai kembali pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Kita sampai di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 sampai Yesaya pasalnya yang ke-56. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan sekali lagi Tuhan berikan pada kami belajar akan firman-Mu melalui kitab Yesaya ini yang boleh semakin menolong kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas 4 pasal, yakni di pasalnya yang ke-53, pasalnya yang ke-54, pasalnya yang ke-55, dan pasalnya yang ke-56. Kita akan memulai di dalam pasalnya yang ke-53. Kita akan memulai dalam pasal Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita boleh melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa pada bagian Yesaya pasal 53, kalau kita melihat di dalam, nanti kita baca ayat per ayat, yaitu di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, itu berbicara tentang penghinaan Israel kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang pertama, di sana dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan Tuhan, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana bagian ini merupakan alasan, ya. Bagian ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sekali lagi saya katakan tadi ini merupakan sebuah penghinaan yang dinyatakan Israel kepada Tuhan. Dan juga dinyatakan alasan mengapa Israel itu tidak percaya. Penyebabnya adalah terletak pada diri mereka sendiri, ya. Bagaimana mereka adalah para pemberita yang berduka oleh karena apa? Oleh karena mereka ada di dalam pembuangan pada saat itu. Ketika mereka boleh mengalami pertobatan, di dalam titik pertobatan itulah mereka boleh mengakui kegagalan mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka telah mendengar firman yang telah diberitakan oleh Nabi, namun mereka tidak mau mendengar dan mereka tidak mau menerima pemberitaan yang disampaikan kepada mereka. Maka kita bisa melihat jemaat Tuhan bahwa sejatinya kita hanya bisa dapat mendengar, kita hanya dapat bisa menerima, kita hanya bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, itu dimungkinkan melalui pekerjaan Roh Kudus yang diutus dari surga. Memahami dan mengerti firman Tuhan bukanlah berdasarkan kekuatan kita untuk dapat memahami dan mengerti. Tetapi semuanya ini adalah pertolongan dari Roh Kudus yang boleh menerangi pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mendengar dan menerima firman itu di dalam hati yang lembut, di dalam hati yang mau diubahkan, di dalam hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya di dalam firman Tuhan menyatakan apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita, hal-hal yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang harus kita buang, hal-hal yang harus kita jauhi, dan juga sekaligus hal-hal yang harus kita kenakan di dalam diri kita. Sehingga di dalamnya kita boleh mengakui dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, kita juga boleh mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat yang diberikan Allah kepada kita. Meskipun saat ini kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, kita boleh mengerti, memahami cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, kita percaya di dalam iman kita kepada Dia, meskipun kita tidak melihat secara mata jasmani, baik kita yang hidup pada masa kini maupun Israel pada saat itu, ya.
Namun kita bisa melihat, kita boleh menerima, mengakui dia sebagai Tuhan, mengakui dia sebagai juru selamat atas kehidupan kita, penebus atas kehidupan kita melalui iman. Namun kita bisa melihat bagaimana Alkitab boleh mencatat Israel menolak untuk mempercayai nubuatan tentang Mesias yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Mereka menolak tentang nubuatan Mesias yang diberitakan kepada mereka. Mereka juga buta dikatakan terhadap apa? Terhadap kemahakuasaan, terhadap keagungan, terhadap kuasa Tuhan. Maka kita boleh melihat Bapak Ibu Sang terkasih dalam ayatnya yang ke-1b, ini boleh menunjuk kepada satu pernyataan. Dikatakan siapakah yang menghendaki wahyu tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah laksanakan di dalam Mesias. Karena apa? Karena kita bisa melihat bagaimana oleh karena ketidakpercayaan Israel, mereka pun gagal mengakui apa yang telah dilakukan Allah di dalam kuasanya, ya, melalui penderitaan, melalui kematian, melalui kebangkitan dari Mesias itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ya, kalau kita bisa melihat, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan bagaimana kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes, Yohanes pun menunjukkan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 38, ya. Dan meskipun dikatakan Bapak Ibu di sana, meskipun Yesus mengadakan banyak mukjizat di depan mata mereka, Alkitab mencatat, namun mereka tidak percaya kepadanya. Dan bagaimana Yohanes mengutip, ya, ayatnya yang ke-38 dari Yohanes pasal 12, yaitu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Dia katakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kita bisa melihat bahwa Tuhan, ya, yang dinyatakan, yang dibicarakan oleh Yesaya adalah sama, ya, dengan apa yang dikatakan merujuk kepada nubuatan tentang Tuhan Yesus. Yohanes mengawali kutipannya dengan mengatakan, Tuhan siapa? Ini juga merupakan pertanyaan dari umat yang tersisa yang boleh setia kepada pemberitaan Injil. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, sungguh menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk bisa percaya, untuk bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Berita anugerah, berita Injil, Paulus mengatakan berita tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Ya, mereka menganggap suatu hal yang bodoh, suatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang hal yang tidak masuk akal. Betapa mereka tidak mengerti apa yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus bagi keampunan dosa manusia. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi sebab, ya, mereka menolak pada zaman saat itu tentang nubuatan Mesias yang dijanjikan. Di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu, Nabi Yesaya boleh memperlihatkan sosok Mesias sebagai pribadi hamba yang tidak menarik, ya. Ayat yang kedua dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, ia diumpamakan sebagai taruk dan tunas. Perlu kita melihat bagaimana pemilihan kata yang jelas merujuk balik pada nubuatan, ya. Kalau kita bisa melihat di dalam pasal 11 ayat yang pertama, ini terlihat aneh. Oleh karena apa? Biasanya raja ataupun sebuah kerajaan pada umumnya digambarkan sebagai tanaman anggur ataupun
pohon yang sangat tinggi dan besar. Maka sang hamba di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ini menjadi sebuah kontras. Oleh karena apa? Bukan hanya dikatakan sebagai sebuah tunas, namun dikatakan tunas itu tumbuh di tanah kering. Pendek katanya Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ia tidak memiliki penampilan dan kemuliaan seperti layaknya raja-raja yang lain. Dia tidak mempunyai perawakan yang gagah perkasa gitu kan, dengan penuh kemuliaan. Dia duduk di singgasana yang luar biasa megahnya, dengan perlengkapan perang ataupun dengan segala macam atribut yang dikenakan oleh seorang raja. Dia tidak memiliki penampilan. Yesaya menampilkan sosok Mesias yang tidak menarik secara mata jasmani ini. Dan kemuliaannya pun tidak seperti layaknya raja-raja yang lain. Bapak Ibu Sang terkasih, ia bukan hanya terlihat hina di antara para raja. Bahkan di kalangan manusia pun Alkitab mencatat dia tidak dipandang. Beberapa kali Bapak Ibu kalau kita bisa melihat ide tentang perendahan dan penolakan muncul di bagian ini. Dikatakan di sana tidak memandang, bagaimana dia tidak diinginkan, dia dihina, dia dihindari. Bagaimana orang menutup muka dan tidak memperhitungkannya. Bukan hanya tidak terpandang, Mesias yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya dikatakan dia juga dikenal sebagai manusia yang menderita. Dan bagaimana Nabi Yesaya menampilkan, ya, menggambarkan penampilan Kristus. Meskipun kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, Yesaya menulis dalam bentuk lampau, seolah-olah peristiwa tersebut telah terjadi. Namun kita bisa melihat bagaimana Israel yang tidak mempercayai pesan mengenai nubuatan tentang Mesias, bahkan mereka tidak mau mengakui kuasa Allah di dalam dia. Karena dia datang mengambil rupa, dikatakan seorang hamba. Hamba yang menderita, hamba yang boleh setia sampai pada akhir hidupnya. Secara kemanusiaan tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, kebanyakan orang Bapak Ibu ketika boleh melihat seseorang, mereka akan melihat dulu dari apa? Dari perawakan, dari fisiknya. Ya, kita tidak bisa pungkiri. Pandangan pertama kepada seseorang itu sangat mempengaruhi. Jika dia datang Bapak Ibu dengan perawakan yang bagus gitu kan, dengan aksesoris, dengan atribut-atribut yang dia kenakan, tentunya orang akan menghormati dia. Tetapi ketika seseorang datang di dalam kesederhanaan, maka orang akan memandang sebelah mata. Bahkan orang tidak mau memandang dia. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ya dikatakan akar Isai telah dipahat, namun masih ada tunggulnya yang tidak kelihatan dan tidak dikenali oleh orang banyak pada saat dia hadir. Bapak Ibu Sang terkasih, Kristus tidak memiliki daya tarik. Dia bukan seorang yang dikatakan seorang yang tampan, yang gagah perkasa. Bahkan dirinya pun dikatakan tidak diinginkan. Dia dihindari, bahkan ditolak dan direndahkan. Dan bagaimana hidupnya penuh dengan penderitaan sehingga orang mengira dikatakan apa? Dia kena tulah. Begitu sedikit Bapak Ibu hal-hal yang menarik bagi mata manusia ketika melihat dia. Bagi orang yang tidak percaya, dikatakan apa? Tidak ada apapun di dalam dia yang menonjol dari dia di antara manusia. Bagaimana manusia tidak mampu melihat keindahan di dalam dirinya. Tidak mampu melihat kuasa, tidak mampu melihat karyanya. Oleh karena apa? Oleh karena ketidakpercayaan mereka. Maka kita bisa melihat ayat yang ketiga, ini merupakan puncak dari hamba yang dihina itu. Ayat yang ketiga dikatakan, ia dihina dan dihindari orang.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebagai orang yang dihina dan ditinggalkan manusia, bagaimana Alkitab mencatat, dia telah ditolak dan ditinggalkan oleh manusia. Bagaimana orang-orang menyembunyikan wajahnya bagi dia, Bapak Ibu ya. Mereka menganggap dia sebagai seorang yang penderita kusta, yang dijauhi, ya, yang tidak diinginkan. Mereka telah menolak dia dan menganggap dia bukan apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dan dalam ayat yang keenam, kita boleh melihat di sana Alkitab mencatat tentang penderitaan pengganti. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu? Bagaimana sekarang kita masuk pada inti pesan di bagian utama kedua di kitab Yesaya ini. Di bagian ini Bapak Ibu dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di sini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai hamba yang sempurna itu, dia menggantikan hamba yang gagal, yakni Israel, baik di dalam hidupnya maupun di dalam kematiannya. Kristus menjadi dosa oleh karena apa? Oleh karena menanggung dosa-dosa kita. Kematiannya Bapak Ibu adalah kematian karena dosa-dosa manusia. Kalau kita membaca ayat yang keempat, di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang banyak Bapak Ibu tidak hanya merendahkan sang hamba itu, tapi mereka menganggap bahwa semua penderitaan yang ia alami sebagai hukuman dari Allah. Kalau kita bisa melihat konsep ini bersumber dari konsep tradisional tentang retribusi Bapak Ibu ya. Yaitu ketika seorang taat akan mendapat berkat. Ketika seorang tidak taat maka kutuk yang akan menjadi bagiannya. Maka dengan paradigma teologi semacam ini tidak heran Bapak Ibu, mereka menilai sang hamba yaitu Mesias itu secara keliru. Ironisnya pada waktu Tuhan sendiri menghajar mereka ya dengan berbagai macam penyakit dan penderitaan, mereka tidak menganggap hal itu sebagai ya hukuman ataupun didikan dari Allah. Mereka pintar menilai orang lain, tetapi sangat tidak bisa menilai diri mereka sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu pertanyaan yang dapat kita ambil adalah mengapa dia seperti kena tulah? Karena tulah yang seharusnya Bapak Ibu, itulah yang ditimpakan kepada setiap kita sekarang, ya, ditimpakan kepadanya. Orang Yahudi, kalau kita bisa melihat, percaya bahwa Mesias, kalau dia itu Mesias, maka tidak mungkin mengalami kematian. Kalau dia Mesias, tidak mungkin dia dikutuk dan ditolak Allah di dalam berbagai macam bentuk penderitaan yang dia alami. Kalau dia Mesias, maka tidak mungkin dia kena tulah dari Allah. Bahkan ketika di dalam penderitaannya pun, ya bahkan ketika dia mati pun, Allah seolah-olah tidak menolong dan membebaskan dia. Apakah Mesias semacam ini layak dipercaya? Itulah yang ada di dalam benak orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika dia menerima hukuman yang sangat kejam, bukankah kebenaran firman Tuhan dinyatakan bukan karena kesalahannya? Dia menerima hukuman itu karena kitalah yang bersalah. Dia sedang menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Semuanya itu ditanggungnya bagi setiap kita. Bapak Ibu, ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran apa yang Alkitab katakan, bahwa penderitaan, bahwa kematian dan kebangkitannya membawa buah yang positif. Berupa apa Bapak Ibu? Berupa keselamatan dan kesembuhan.
Perhatikan kalimat dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tidak hanya berbicara Bapak Ibu kesembuhan, berbicara tentang kesembuhan fisik atau spiritual. Tetapi ini berbicara tentang pemulihan terhadap segala sesuatu. Bagaimana tunas Isai itu merestorasi seluruh ciptaan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita bahas, bagaimana melalui pengorbanannya kita dipulihkan secara spiritual, kita didamaikan dengan Allah. Dan nanti Bapak Ibu satu hari kelak bagaimana kita akan diubah. Tubuh kita yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu di sana dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, kita sekalian adalah penjahat yang kejam. Kita sekalian lebih memilih dikatakan apa jalan kita sendiri ketimbang Bapak Ibu menaati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita boleh melihat kepada diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu ketika menjalani hidup di dalam iman, keberimanan kita kepada Kristus, kita sering mendapati bagaimana kita tidak taat menuruti firman Tuhan. Kita lebih menuruti dan memilih jalan yang kita pandang sendiri benar Bapak Ibu. Terkadang kita melakukan satu tindakan yang tidak menaati firman Tuhan, tetapi kita melakukannya. Maka dikatakan tetapi Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita Bapak Ibu. Dia menerima akibat dari dosa-dosa kita. Kita hanyalah orang-orang yang sepanjang hidup ini Bapak Ibu melawan dan memberontak terhadap Tuhan. Kita yang begitu kecil, kita yang begitu hina dan tidak berarti. Ternyata di mata Allah begitu berharga. Kita begitu dikasihi, kita dicintai olehnya. Sehingga apa? Buktinya, bukti Allah mencintai kita. Bukti Dia menerima kita. Bukti kita berharga di matanya. Yaitu dengan Dia rela menanggung segala tuduhan, segala cercaan, segala hukuman, dan kematian yang seharusnya menjadi milik kita. Masihkah kita meragukan akan kasih, akan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita melihat kebenarannya bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat yang ke-9. Kita boleh melihat di sana menyatakan tentang penderitaan. Kalau di ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi Bapak Ibu diulang dan ditegaskan kembali sang hamba tidak hanya menderita dikatakan tetapi dia juga mati. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian Bapak Ibu Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama proses menuju kematian, menuju Golgota, menuju Kalvari, Alkitab mengatakan Bapak Ibu, ketika Dia diolok, ketika Dia disesah, Dia tidak membela diri. Bagaimana kalau kita melihat Bapak Ibu, penggenapan nubuatan yang telah terjadi. Yesus dikatakan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 12 sampai 14, Markus 14 ayat 60, 61, pasal 15 ayat 4 dan 5 dan Lukas 19 ayat 8 dan 9. Bagaimana dikatakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias yang menderita itu juga dialami, digenapi ketika Yesus tidak membela diri selama Dia diinterogasi. Dia tidak membela diri. Hukuman yang Dia tanggung Bapak Ibu saat itu adalah bukan hasil peradilan yang adil. Di dalam Lukas pasal yang ke-23. Bahkan di akhir hidupnya dikatakan Dia dipaku di atas kayu salib di antara penjahat. Dia membiarkan Bapak Ibu sampai sini, Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia membiarkan dirinya mendapat aniaya dan hukuman. Dia membiarkan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada sekalian kita.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bisa melihat penyembelihan domba di Israel Bapak Ibu bukan satu hal yang baru. Israel menyembelih seekor domba, ya bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir. Ini sebagai simbol dari Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristuslah yang darahnya mampu menghapuskan dosa. Bukan dengan darah kambing ataupun darah domba, bukan dengan darah lembu, bukan dengan darah binatang Bapak Ibu. Tetapi dengan darah Kristus. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu bisa dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus di negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bagaimana dia diperlakukan secara tidak adil. Dia dilupakan oleh banyak orang. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan ini telah tergenapi ketika kematiannya Bapak Ibu. Dia disalibkan di antara para penjahat. Dan segala apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan bagian yang menceritakan merupakan kematian sang hamba. Apakah makna kematian sang hamba yang tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan kita dalam bagian ini. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu di sana dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang ke-12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apa arti dari kematian Kristus Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dalam bagian ini? Kematian Kristus merupakan penggenapan rencana Tuhan, ya. Dan ini merupakan berbeda Bapak Ibu pandangan dari kebanyakan orang yang mengira penderitaan dan kematian itu sebagai kutukan. Tapi kebenaran firman Tuhan dinyatakan bahwa kematiannya merupakan penggenapan dari rencana Tuhan bagi keampunan manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Dan yang kedua Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kematian itu adalah kerelaan sang hamba, ya. Ayat 10b dan 12b di sana dikatakan Bapak Ibu, dia melakukan bukan karena terpaksa, ya. Dia menjalani proses tersebut, sebuah pengorbanan yang ia lakukan untuk memuaskan hati Bapa. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang berkenan kepada Bapa. Mengingat Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan sudah muak dengan apa? Dengan korban dari bangsa Israel. Korban yang dilakukan oleh manusia. Dan menunjukkan Bapak Ibu bahwa Yesus akan mengalami hal yang jauh lebih besar lagi. Dia bukan saja mengalami kemenangan, tetapi dia juga akan menaklukkan seluruh pembesar yang ada. Alkitab mencatat bahwa segala kuasa akan menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Dan segala pemerintahan akan ditundukkan kepada dia sampai selama-lamanya. Segala pemerintahan akan ditundukkan kepadanya, dikatakan sampai selama-lamanya. Kemenangan dari Sang Mesias Anak Allah adalah sesuatu hal yang sudah terjadi Bapak Ibu. Dan kemenangan Kristus boleh menjadi bagian di dalam kemenangan iman dari setiap kita anak-anak Tuhan di dalam menjalani hidup di dunia ini.
Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita sampai di dalam Yesaya pasalnya yang ke-54. Ya, Yesaya pasal 54 ini berbicara tentang perjanjian damai dengan Sion. Bapak Ibu kalau kita melihat Yesaya pasal 54 di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17, pasal ini merupakan luapan kegembiraan, luapan kegirangan setelah apa? Setelah nubuatan tentang penderitaan hamba Tuhan, yaitu Mesias yang menderita dan mati menggantikan umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berita ini boleh menimbulkan sukacita yang tidak terhingga. Ya, pembenaran keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita adalah berita baik bagi manusia yang berdosa. Berita sukacita. Berita yang dinantikan bagi mereka yang berada di bawah kutuk dosa. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kegembiraan si mandul Israel dikatakan, ya, di dalam bagian ini dia dipanggil untuk bersukacita dengan sorak-sorai. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan mandulnya telah berubah menjadi melahirkan anak. Bapak Ibu, ayat pertama mengatakan demikian. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Bapak, ini mengingatkan kita tentang pengalaman Sarah yang mandul, yang kemudian masih melahirkan anak di masa tuanya baik Abraham maupun Sarah. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, apa yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil bagi Allah. Ketika orang-orang Yehuda di pembuangan Bapak Ibu, mereka diajak untuk bersorak-sorak, mereka diajak untuk memekik, yakni berteriak dengan suara keras atau dengan suara nyaring. Maka ajakan ini bukan hanya sekedar sebuah ekspresi kebahagiaan karena menerima pembebasan dari pembuangan, tetapi Bapak Ibu, tetapi juga memperlihatkan sikap Allah yang bersedia menebus, yang bersedia menerima dan memperbaharui mereka kembali. Allah yang semula murka dan menghukum mereka ke pembuangan adalah Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Oleh karena kasih setianya, Allah memanggil mereka kembali. Dan tidak hanya memanggil mereka kembali Bapak Ibu, bagaimana Allah memberkati mereka. Allah memperbaharui perjanjiannya dengan mereka. Agar apa? Agar mereka menerima kembali hak dan kewajiban sebagai umat Allah. Kegembiraan Bapak Ibu di dalam ayat 1 ini akan terdengar ketika Allah memulihkan umatnya lewat pendamaian yang dikerjakannya. Karena itu ia diperintahkan ya, untuk apa? Untuk memperluas dikatakan tempat kediamannya, tempat kemahnya Bapak Ibu, dan mengembangkan tenda tempat di mana mereka tinggal. Ayat yang kedua di sana dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, Israel yang tercerai-berai, mereka yang dalam pembuangan dibawa pulang kembali, dan Allah boleh mengerjakan satu hal yang luar biasa melalui ya mereka, ya melalui keturunan nanti kita bisa melihat Sang Mesias itu dilahirkan. Janji itu diberikan kepada mereka Bapak Ibu. Bagaimana mereka akan menjadi bangsa yang besar kelak. Mereka akan menjadi bangsa yang boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Janji diberikan kepada mereka, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Apa yang dikatakan di sini adalah kembalinya suku-suku yang terpencar.
Bagaimana Tuhan memperluas pekerjaannya sesuai dengan maksud-maksudnya. Sampai nanti kita bisa melihat keselamatan itu tidak hanya kepada Israel ataupun kepada Yahudi, tetapi keselamatan itu dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada setiap kita. Dan itulah juga yang dikerjakan oleh Paulus, Bapak Ibu, bagaimana dia mengembangkan ya pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ini menceritakan tentang perwujudan kasih sayang Allah bagi umatnya. Bagian ini Bapak Ibu kalau kita bisa melihat penuh dengan janji-janji dan penghiburan yang dinyatakan Allah kepada umat, ya, kepada mereka di dalam pembuangan. Ayat yang keempat di sana dikatakan, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau melupakan malu dan keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Rasa malu karena menjanda Bapak Ibu juga akan lenyap. Kita bisa melihat mereka yang tersisa di dalam pembuangan, ya. Tentunya ada di antara mereka adalah yang sudah kehilangan suaminya Bapak Ibu, ya. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana ya seolah-olah tidak ada masa depan. Seolah-olah masa depan itu begitu suram. Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran, tidak ada yang bisa dijadikan dalam arti kata pegangan di dalam kehidupan mereka. Seperti seorang janda gitu ya Bapak Ibu, ya. Namun kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat rasa malu karena menjanda juga akan lenyap. Sebagai seorang terlantar, sebagai seorang janda, bagaimana Allah akan memulihkan keadaan mereka. Masa depan yang seolah-olah suram Bapak Ibu, itu akan Allah menjanjikan masa depan yang penuh harapan kepada mereka. Sehingga mereka akan lupa terhadap masa lalu mereka gitu ya. Terhadap penderitaan yang mereka alami, mereka akan lupa oleh karena apa? Oleh karena berkat, oleh karena apa yang dinyatakan Allah bagi masa depan mereka yang penuh harapan, ya. Dan dikatakan pada masa mudanya, yaitu pada masa perbudakan di Mesir, ya, mereka akan melupakan segala sesuatu apa yang ada di belakang mereka, tapi mereka boleh fokus memandang ke depan kepada sesuatu Bapak Ibu yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Allah akan memulihkan keadaan mereka, sebab dialah yang akan menjadi pemelihara atas kehidupan umatnya. Dialah yang menebus umatnya. Ayat yang kelima dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dialah penebus, dialah yang mampu menyediakan segala kebutuhan umatnya. Dialah Allah pemelihara. Dia yang menebus umatnya dari tangan musuh dan mengembalikan apa yang menjadi hak dari umatnya itu kepada mereka. Seperti halnya Bapak Ibu cerita tentang Boas bagi Rut, sang penebus yang juga adalah suaminya. Kalau kita melihat di dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 13, ya, kita bisa melihat bagaimana oleh karena ketidaksetiaan umat, ya, merusak hubungan dengan dia, namun Tuhan memanggilnya kembali. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Dikatakan Bapak Ibu, dia memanggil dan mengambilnya kembali. Sama seperti seorang pria mengambil kembali wanita yang dicintainya di masa mudanya. Dalam arti kata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi, dia tetap mencintai kita. Walaupun kita ya adalah kelompok orang yang memberontak dan menentang dia. Tetapi kasih setianya boleh memulihkan setiap kita. Ayat yang ke-7 dikatakan Bapak Ibu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ini berbicara tentang kemurahan hati Allah yang besar. Berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjiannya. Dan pada masa depan yang penuh harapan bagi umat pilihannya.
Maka Allah mengatakan Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut. Oleh karena apa? Oleh karena Allah akan menghapus rasa malu mereka. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi di dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kita bisa melihat di sini kemurahan hati Allah yang tiada batasnya bagi kita. Kemurahan hati Allah, kebaikan hati yang kekal. Seolah-olah Bapak Ibu mereka ditinggalkan selamanya. Namun kebenarannya Alkitab mencatat tidaklah demikian. Ini mungkin terasa lama bagi mereka yang tersisa, ya, ketika mereka ada di pembuangan. Namun dikatakan waktu di mana Allah menyatakan kebaikan kasihnya yang kekal adalah waktu yang lebih lama lagi Bapak Ibu ya. Adalah kasih yang abadi kepada mereka. Dan mereka akan boleh terus menikmati kasih Allah di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus anaknya. Maka dikatakan besarnya belas kasihan Allah jika dibandingkan dengan murkanya yang sesaat bagi mereka itu tidak ada artinya Bapak Ibu ya. Oleh karena apa? Kasih Tuhan itu terlalu besar. Ya, dosa Israel, dosa umat Tuhan besar, tetapi kasih Allah terlalu besar, lebih besar lagi. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu, ini merupakan kisah yang menceritakan tentang perjanjian Allah yang tidak tergoyahkan. Kita melihat di sini bagaimana Allah tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi dia memberikan jaminan ya bahwa dia tidak akan murka lagi kepada Israel, sama seperti ketika dia memberikan jaminan kepada Nuh pada peristiwa air bah. Ayat 9 Bapak Ibu di sana dikatakan, keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ya, sama seperti pelangi yang menggarisbawahi jaminan janji Allah itu dalam Kejadian 9 ayat 16. Kini dia berbicara tentang perjanjian damai sejahtera sebagai sesuatu yang tidak pernah hilang. Ini adalah perjanjian kekal ya, karena didasarkan pada darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang telah menaruh belas kasihan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, sama seperti Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera setelah air bah surut. Demikian pula umat tebusan Allah akan memasuki bumi yang telah diperbaharui setelah masa kesukaran besar. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Bagian ini boleh menggambarkan kemuliaan dan kebahagiaan masa depan umat Allah tentang pembebasan yang akan datang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kesengsaraan masa kini. Kemuliaan yang Allah nyatakan kelak Bapak Ibu, itu tidak bisa dibandingkan dengan segala kesusahan, penderitaan yang dialami pada masa kini. Allah menegaskan kembali Bapak Ibu mengenai apa? Mengenai rencana mulianya bagi masa depan bangsa pilihannya ini. Alkitab mencatat bagaimana Allah akan memulihkan mereka. Seperti Tuhan itu membangun kembali kota-kota yang runtuh karena peperangan. Ayat 11 dikatakan di sana Bapak Ibu ya, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Perhatikan Bapak Ibu ketika ada kalimat dikatakan mereka diombang-ambingkan angin badai. Ini mewakili kekuatan-kekuatan yang besar yang menjadi lawan mereka. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Tuhan akan membuat Yerusalem itu bersinar. Ya, dan memberinya landasan permata yang tidak tergoyahkan. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 di sana dikatakan, aku akan membuat
kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, demikian Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem. Ya, bahkan dikatakan Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang akan mengajar anak-anak mereka secara langsung. Dan mereka boleh mengalami kedamaian yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia boleh mengajar secara langsung. Bertemu muka dengan muka. Dia boleh berbicara kepada mereka. Dia boleh menjamah mereka. Dan mereka pun boleh menyentuh dia. Ya, diajarkan oleh nilai-nilai kerajaan Allah yang dia bawa, Bapak Ibu, kepada milik kepunyaannya. Allah sendiri yang akan mengajar mereka. Sehingga mereka dikatakan menjadi murid yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan ajaran yang diberikan. Dan pengajaran yang diberikan kepada mereka boleh mengarahkan pandangan mereka kepada teladan sempurna yang adalah Sang Hamba. Semua berkat akan dinikmati atas dasar kebenaran ilahi. Ayat yang ke-14 mengatakan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Di kota Allah yang baru ini Bapak Ibu, bagaimana umat Allah akan dilindungi, karena Allah mereka adalah pembela sejati atas umatnya. Mereka tidak lagi ditindas oleh musuh. Oleh karena apa? Penindasan akan jauh dari mereka. Maka dikatakan berulang-ulang Bapak Ibu, mereka tidak perlu takut lagi akan terulangnya penderitaan yang pernah mereka alami melalui tangan bangsa-bangsa yang diutus Allah seperti Asyur maupun Babel. Maka jika musuh tetap ngotot ya Bapak Ibu ya untuk menyerang mereka, maka dikatakan ayat yang ke-15 mereka akan jatuh sendirinya melalui umat Allah. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Yerusalem tidak akan bisa ditembus. Musuh tidak akan bisa menaklukkannya. Karena apa? Karena segala sesuatu ada di tangan Allah yang kuasa. Dalam ayat yang ke-16 di sana dinyatakan, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang mengembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Tidak ada kekuatan di dunia ini Bapak Ibu yang dapat melawan kuasa Tuhan. Ini adalah sebuah penghiburan bagi kita. Allah itu selalu lebih kuat dari segala yang ada. Dia lebih kuat dari kekuatan yang melawan kita. Maka Paulus mengatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Dia katakan tidak ada. Tidak ada senjata apapun yang berhasil digunakan untuk melawan umatnya. Ayat 17 mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dengan kuasa Allah yang besar, dia boleh menjadi pembela atas umatnya. Umat Allah dibenarkan sebagai satu pemberian kasih karunia Allah di dalam penebusan Yesus Kristus bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat ya. Di ayat 1 sampai 17 itu berisi tentang janji-janji Allah yang dinyatakan bagi umat pilihannya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, dan kitalah yang berbagian, yang boleh percaya kepadanya sampai pada akhirnya, yang juga boleh mendapatkan berkat ilahi ini. Kita masuk di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 Bapak Ibu. Di dalam pasal yang ke-55 kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ini berbicara tentang seruan untuk turut serta di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sekali lagi, seruan untuk turut serta di dalam keselamatan yang daripada Tuhan.
Kalau kita melihat ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu, ini merupakan sebuah undangan, sebuah ajakan. Ya, setelah pekerjaan hamba itu kalau kita melihat selesai di pasal yang ke-53 dan tadi kita di pasal yang ke-54 menyatakan tentang berkat-berkat perjanjian baru kepada umatnya. Maka berkat-berkat itu kemudian Bapak Ibu mengalir begitu limpah sehingga apa dikatakan? Sehingga melampaui batas-batas Israel. Ya, mereka tidak boleh tinggal diam. Berkat yang sudah mereka dapatkan harus diteruskan kepada orang lain. Kita melihat ayat yang pertama, di sana dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu Yesaya menyerukan agar mereka dapat mendengar suaranya dengan tekun. Seruan ini ditujukan kepada manusia yang belum memperoleh berkat itu. Suatu seruan untuk datang yang pertama Bapak Ibu, yaitu kepada setiap orang yang haus. Kerinduan akan Allah di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikian jiwaku rindu engkau. Kerinduan akan Allah dinyatakan dalam hal ini. Kemana mereka pergi ketika rasa haus akan Allah itu muncul Bapak Ibu? Alkitab mencatat yakni ke gunung, ke batu karang yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat dinyatakan di sana. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh air kehidupan. Yang kedua kita bisa melihat ajakan untuk membeli makanan, membeli dan makan tanpa uang dan tanpa biaya. Ini bukankah sebuah hal yang kita katakan gratis gitu Bapak Ibu ya. Ternyata gratis itu bukan karena gratis yang cuma-cuma gitu Bapak Ibu ya. Di sini karena apa? Karena harganya sudah ada yang bayar. Ini yang disebut dengan gracia. Ya. Kemurahan yang bukan murahan. Oleh karena apa? Oleh karena harga itu sudah dibayar lunas oleh sang hamba. Anugerah yang kita dapatkan, yang kita terima dari Allah. Harga keselamatan yang begitu mahal. Dikatakan sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada satu cara pun selain Dia yang sanggup, yaitu Yesus Kristus yang sanggup membayarnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ajakan yaitu untuk datang membeli anggur dan susu. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang anggur, itu berbicara tentang sukacita, keselamatan. Di dalam sebuah pesta Yahudi Bapak Ibu, anggur itu selalu ada gitu ya, sebagai simbol sukacita. Keselamatan di dalam Kristus Bapak Ibu tidak hanya saja dinikmati oleh Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman ini. Ada sebuah sukacita yang melimpah yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena apa? Kebenaran yang kita dapatkan kepada kita yang seharusnya mati, memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kepada setiap kita yang seharusnya binasa, memperoleh kemurahan, kasih karunia di hadapan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan juga susu di sini berbicara tentang makanan rohani. Kalau Bapak Ibu melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ya. Sebuah makanan rohani yakni firman Tuhan yang dibutuhkan bagi kehidupan baru. Agar apa? Agar bertumbuh. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, semua gambaran ini adalah karya yang akan dinyatakan Yesus di atas kayu salib. Dia memberi anugerah itu dengan cuma-cuma. Perhatikan kata tanpa uang dan tanpa biaya. Ini semua berbicara tentang anugerah Allah yang telah dibayar oleh Yesus sendiri. Membeli tanpa uang menunjukkan Bapak Ibu kebangkrutan kita secara rohani. Ya, tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari usaha manusia.
Tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari segala apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Maka kita bisa melihat seruan di ayat 1 bukan sekedar ajakan, namun juga menyoroti keadaan orang-orang ya, yang mengejar kepentingannya sendiri, yang tidak kemudian memberikan kepuasan. Oleh karena apa? Oleh karena sejatinya kepuasan jiwa itu Bapak Ibu diperoleh hanya melalui ketaatan iman. Ya, jika kita dengan tekun mendengarkan suara Tuhan, jika kita dengan tekun melakukan kehendak-Nya, kita akan menemukan dan menikmati sukacita yang sejati. Namun Bapak Ibu, kita sering mendapati, bukankah yang sering terjadi adalah kita ragu untuk menaatinya. Kita kemudian memberikan banyak waktu dan tenaga kita kepada hal-hal yang tidak bernilai kekal, menyibukkan diri kita. Namun bukan kepada sesuatu hal yang bernilai kekal Bapak Ibu ya. Perhatian kita, hati kita, fokus kita, kebanyakan kita tujukan kepada hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Hanya sedikit dari kita yang mencoba untuk memikirkan kepada sesuatu hal yang bernilai kekal. Ayat yang kedua di sana dikatakan Bapak Ibu ya, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa yang Tuhan katakan di sini Bapak Ibu, lebih dari sekedar Dia memenuhi kebutuhan kita, tetapi dikatakan Dia akan memberi kita kepuasan yang melimpah. Inilah kekayaan kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat 7. Kemudian Dia meminta umatnya untuk apa? Untuk menyendengkan telinganya kepadanya, mendengarkan dan datang kepadanya untuk dapat hidup ya, dan merupakan panggilan yang keempat. Dia katakan ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika dikatakan bagaimana penjual yang menjual tanpa uang, tentunya itu adalah pribadi sang hamba yang telah bangkit dari kematian, yang pekerjaannya telah selesai dan kini dia menjadi sumber segala rahmat, sumber segala berkat Tuhan. Dan seruan ini merupakan seruan kepada mereka yang hidup jauh, terhilang dari Tuhan. Allah boleh menghubungkan kembali suatu janji dengan pertobatan umatnya. Allah menunjukkan bahwa Dia bebas memberikan berkat perjanjian kepada mereka yang datang kepadanya di dalam penyesalan dan pertobatan. Bukan oleh karena bukan karena mereka setia pada perjanjian itu, tetapi karena apa? Sang hamba itu telah memikul ke atas dirinya segala kewajiban-kewajiban perjanjian yang dengan sendirinya pada sebuah janji yang akan digenapi. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena manusia sendiri tidak bisa setia kepada Tuhan. Maka Yesus yang berdiri menggantikan posisi kita. Dia yang boleh setia sampai pada akhirnya. Dikatakan perjanjian dengan Daud. Ini boleh menunjuk pada perjanjian yang didasarkan pada pekerjaan sang hamba. Yang juga adalah anak Daud, keturunan Daud. Ayat keempat dan ayat yang kelima. Di sini boleh membicarakan tentang kekuasaan Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah gambaran Kristus. Dia bahkan lebih tinggi dari Daud. Ya, Daud adalah pemimpin dan panglima. Tetapi Kristus, Dia adalah saksi bagi bangsa-bangsa. Ini bukan sekedar kesaksian di pengadilan Bapak Ibu, melainkan saksi yang menyatakan kebenaran Allah kepada bangsa-bangsa. Ayat yang keempat di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Dia yang menguasai dunia ciptaannya. Dia juga yang memanggil suatu bangsa yang tidak mengenal dia, yang merupakan ciri khas bangsa-bangsa pada umumnya. Ayat yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau.
Bapak Ibu, bangsa-bangsa di luar Israel akan berlari kepadanya. Karena Tuhan Allahmu dikatakan yang Maha Kudus Israel. Atas apa yang telah dilakukannya terhadap umatnya. Maka hal ini Bapak Ibu boleh. Dia sungguh pantas, dia layak menerima penghormatan. Hal ini memperjelas Bapak Ibu bahwa anak Daud juga adalah anak Abraham. Matius pasal 1 ayat 1 ketika kita melihat silsilah tentang Yesus Kristus yang kepadanya dikatakan melaluinya segala bangsa di bumi memperoleh berkat. Kejadian 22 ayatnya yang ke-18a. Bapak Ibu kita masuk di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Ini berbicara tentang panggilan untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu ada seruan kepada orang yang terhilang untuk mencari Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Perhatikan ayat yang ke-6, di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena akan tiba saatnya masa rahmat itu akan berakhir. Ketika mereka mencari, mereka tidak akan menemukan dia. Sesudah di zaman Sirus, panggilan ini terdengar Bapak Ibu. Bagi mereka dikatakan yang tidak merespon akan anugerah Allah. Mereka dan tetap tinggal di Babel, maka Tuhan menjadi Tuhan yang terlupakan. Juga bagi orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang berada di dalam kesukaran. Panggilan ini merupakan pesan terakhir sebelum terlambat. Orang yang tersesat Bapak Ibu dipanggil untuk apa? Untuk meninggalkan dosa dan pikirannya yang sia-sia, dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Selagi pintu anugerah itu masih terbuka. Itulah kesempatan kita datang kepadanya. Karena apa? Karena suatu saat pintu itu tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan. Yang ada hanyalah kehancuran. Maka ketika Tuhan memberikan kepada kita waktu Bapak Ibu untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan segala kejahatan, segala dosa, untuk meninggalkan setiap pikiran-pikiran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gunakan waktu itu Bapak Ibu. Jangan kita merasa, wah aku melakukan dosa gak ada konsekuensi kok. Aku melakukan kejahatan kok gak ada hal yang terjadi atas hidupku. Jangan anggap remeh Bapak Ibu, anugerah Tuhan yang masih diberikan kepada kita berupa kesempatan. Karena ketika kesempatan itu kita lalui, maka kehancuranlah yang akan menjadi bagian kita. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, Allah memberi pengampunan kepada mereka yang datang kepadanya dengan benar-benar bertobat. Pikiran dan jalan manusia berdosa Bapak Ibu kontras dengan pikiran dan jalannya Tuhan. Kita mencatat di dalam ayat 8 dan ayat yang 9 yang dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, bagian firman Tuhan mencatat bahwa Kristus adalah hikmat Allah yang karyanya di dalam kematian dan kebangkitannya adalah hal-hal yang mulia, melampaui segala pikiran dan cara hidup manusia. Ya, ayat yang ini boleh menyatakan kepada kita apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah ya didengar, yang tidak pernah direncanakan oleh manusia manapun di muka bumi ini. Itulah yang Allah boleh nyatakan Bapak Ibu. Ayat 10 dan ayat 11 dikatakan firman Tuhan mewujudkan apa yang dia inginkan dan kehendaki. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini boleh memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan yang dilaluinya, bagaimana dia menyingkapkan dan menyatakan pikiran dan jalan-jalannya melalui firman Tuhan. Sama seperti dia mempunyai kendali mutlak Bapak Ibu dikatakan atas hujan dan atas salju. Serta apa yang dihasilkan
bumi dan manusia yang sama sekali itu tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ayat 10 dan ayat 11 Bapak Ibu dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih dan kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, pikiran Allah selalu dipenuhi dengan kasih karunia semata. Pikirannya terlalu banyak untuk dihitung. Mazmur katakan tidak terselami. Dengan firman-Nya dikatakan seperti hujan dan salju. Dia menumbuhkan apa yang dihasilkan bumi. Dan ketika hujan dan salju telah melakukan pekerjaannya, mereka akan kembali menjadi uap. Demikianlah pula firman Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak akan kembali tanpa melakukan apa yang diperintahkannya. Maka barang siapa Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, membuka hatinya sebagai lahan subur, serta menerima firman itu, maka firman itu akan memberikan dampak di dalam hidupnya, yakni perubahan demi perubahan ke arah keserupaan dengan Kristus. Dia melakukan tugasnya di sana. Firman Tuhan bekerja melalui Roh Kudus untuk boleh menghasilkan buah dan penuh kuasa yang tidak pernah gagal mencapai tujuan yang ditetapkan Allah. Ya, menghasilkan kehidupan dari umatnya adalah sebuah kehidupan yang dikehendaki Allah. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 ini berbicara tentang sukacita, kedamaian dan juga kemakmuran. Dalam Yesaya pasal 12 Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat bagaimana Allah dengan penuh kasih, dia boleh menerapkan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang terkait dengan firman-Nya. Pada janji berkat yang tak terlukiskan bagi Israel di hari mendatang. Bagaimana Allah akan membawa sisa dari mereka pulang kembali ke negeri yang dijanjikan itu. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon nan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Ya, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang berkasih karunia kepada umatnya. Dia menuntun umatnya melalui firman-Nya. Ya, dan bagaimana firman Tuhan yang diberitakan Bapak Ibu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, apa yang firman Tuhan kita dengar Bapak Ibu itu akan menempelak hati kita, mengoreksi seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius. Ya, bagaimana firman Allah itu, ya, firman Tuhan itu dia akan apa Bapak Ibu? Dia akan bekerja, ya, mengoreksi, memperbaiki kelakuan dan membawa kita pada kebenaran. Ya, fungsi dari firman Tuhan itu tidak main-main Bapak Ibu. Dia akan menjadikan kita serupa dengan Dia. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan sebelum janji yang dianugerahkannya kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dikatakan dia akan memberikan, ya, dia memberikan janji membawa pulang kembali sisa dari Israel ke negeri yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pohon-pohon yang dinyatakan di dalam ayat ke-13 menjadi kenangan akan segala kebaikan Tuhan. Seluruh alam akan menjadi damai. Segala kasih karunia yang dikatakan merupakan berkat yang tidak terhingga bagi umat kepunyaannya. Tiada lagi yang dapat ditahankan Bapak Ibu. Segala kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada milik kepunyaannya. Masihkah kita ragu akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini? Masihkah kita meragukan akan segala kemurahan kebaikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna
jika yang terbaik yaitu anaknya yang tunggal telah diserahkan kepada kita, maka ada hal yang baik apalagi Bapak Ibu yang tidak Dia nyatakan kepada setiap kita. Maka kita masuk di bagian yang terakhir yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56. Yesaya pasal 56 Bapak Ibu kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ini berbicara tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Dan berbicara tentang keselamatan adalah bagi semua orang. Kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua Bapak Ibu. Ini memberikan sebuah penegasan. Lakukanlah kebenaran yang sudah kita peroleh. Ya, lakukan kebenaran itu. Kata-kata pembuka pasal ini Bapak Ibu merupakan pengulangan teguran pada pasal sebelumnya ya. Di dalam pasal 55 ayat 6 sampai 7. Bagaimana pikiran dan jalan Israel bukanlah pikiran dan jalannya Tuhan. Bagaimana janji-janji berharga yang dinyatakan merupakan nasihat bagi mereka yang hidup dalam dosa. Untuk apa? Untuk mereka boleh meninggalkan jalan mereka yang berdosa dan pikiran mereka yang sesat. Kita juga mendengar Bapak Ibu undangan yang keempat kali dikatakan yang empat yang dinyatakan ya. Datang yakni untuk menerima berkat-berkat di dalam perjanjian baru. Pada bangsa di luar Israel, mereka yang saleh, mereka yang sungguh percaya kepada Tuhan, mereka pun akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kepada bangsa Israel yang jahat, yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak merespon akan anugerah Tuhan akan diusir dari kerajaan yang sama. Mari kita perhatikan ayat yang pertama di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Dikatakan Bapak Ibu, biarlah mereka menaati hukum. Hukum ini berisi tentang kebenaran dan menegakkan keadilan, yaitu berisi tentang nilai dari kerajaan Allah. Alasan mereka harus melakukan hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mereka Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika mereka mengerti dan memahami, mereka akan didorong untuk bertekun melakukannya. Jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya sampai kepada sebuah pemahaman, tidak hanya sekedar sampai pada sebuah pengertian, tetapi mereka juga sampai pada melakukan kebenaran itu. Inilah berkat khusus Bapak Ibu yang diberikan Allah kepada mereka yang melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan dirinya dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dari semua perintah Allah dikatakan Bapak Ibu, perintah Sabat disebutkan di sini sebagai contoh menaati perintah Allah. Ini adalah hal yang terbaik Bapak Ibu untuk menguji apakah seseorang itu benar-benar ingin menaati perintah-perintah Allah. Karena barang siapa menaati, barang siapa mengasihi, barang siapa mencintai Allah, Dia akan memeliharanya. Bagi kita, Sabat adalah bagaimana kita boleh menikmati Kristus di dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain ya. Di dalam gereja ataupun ketika kita boleh mengkhususkan waktu kita boleh menikmati Dia di dalam kedamaian. Ayat yang ke-3 Bapak Ibu, ayat dan sampai ayat yang ke-8, kita bisa melihat di sini dinyatakan dua macam orang, yaitu orang asing dan orang kasim ya. Ayat yang ketiga menyebutkan sekali lagi dua macam orang yang berada di luar janji Israel. Ayat ketiga bisa dikatakan, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Dan janganlah orang yang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Orang yang pertama dikatakan Bapak Ibu adalah orang asing. Mereka ini adalah orang yang telah menetap di negeri itu. Mereka yang telah belajar mengenal Tuhan. Dia yang telah tergabung dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang ini disebut sebagai proselit ya. Dan dikatakan orang yang kedua adalah orang kasim, yaitu orang-orang yang dikebiri, orang-orang yang dikhususkan Bapak Ibu ya. Seperti juga sida-sida. Tentunya ketika mereka sudah dikebiri, mereka tidak punya kemungkinan untuk punya keturunan. Namun Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan,
Di dalam kondisi mereka seperti itu, Allah tidak membuang mereka, Allah tidak melupakan mereka. Tuhan punya berkat bagi para sida-sida yang berpegang teguh pada perjanjiannya. Tuhan punya berkat bagi orang asing yang diam di tengah-tengah Israel pada saat itu. Ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Firman Tuhan katakan, jangan menjadi takut. Oleh karena apa? Oleh karena mereka diperbolehkan berada di baitnya. Bahkan Allah memberikan janji di dalam ayat yang kelima, bisa dikatakan, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Janji akan suatu peringatan dan nama yang lebih baik daripada nama anak laki-laki dan perempuan. Ini dikatakan Bapak Ibu sebuah anugerah yang besar yang Allah nyatakan kepada mereka. Setiap orang yang kepadanya Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Nama mereka tidak pernah dihapuskan, namun akan terus diingat Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan tentang dari mana asal usul mereka. Bukan dari mana mereka berasal, tetapi apa yang mereka dapatkan ketika mereka ada di dalam Allah. Ketika mereka ada di dalam Kristus. Jika mereka memelihara dikatakan apa? Hari Sabat. Ayat yang ke-6 dikatakan Bapak Ibu. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan akan melayani Dia untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat tidak menajiskannya dan tidak berpegang yang berpegang kepada perjanjianku. Allah akan membawa mereka ke gunungnya yang kudus. Dan mereka dikatakan di sana akan bersuka cita di rumah doanya. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu saya dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, mereka akan menjadi bagian penuh dari jemaat Israel. Allah akan menerima korban bakaran di mezbahnya. Karena apa? Rumahnya akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Dan Allah yang nantinya juga akan menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Di dalam ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Ya, Allah akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Bahkan para sida-sida, orang-orang Israel yang tercerai-berai, serta bangsa-bangsa lainnya. Hal ini pun berlaku pada masa kini Bapak Ibu. Bagaimana Injil itu boleh terus diberitakan setiap hari dan banyak orang kemudian menjadi percaya dan bertobat. Berhimpun dalam gerejanya yang juga merupakan rumah doa. Bagian yang terakhir ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang pemimpin Israel yang fasik. Berbicara tentang penghakiman terhadap orang fasik, terhadap orang jahat. Bapak Ibu, ayat 9 merupakan bagian baru yang menelusuri ataupun awal dari Yesaya pasal 57 yang minggu depan kita akan pelajari. Ini bukan lagi tentang pemulihan Bapak Ibu. Bagian 9 ayat sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Ini tidak berbicara tentang pemulihan lagi, tetapi berbicara tentang penghakiman. Bagaimana sementara bangsa-bangsa yang setia, yang terbuang itu diselamatkan. Tetapi penghakiman itu jatuh kepada orang-orang Israel yang murtad. Bahkan dikatakan di sana binatang-binatang liar. Gambaran dari bangsa Assyria di bawah pimpinan Raja Negeri Utara. Dipanggil Bapak Ibu untuk apa? Berpesta pora dengan bangsa Israel yang tidak percaya. Ayat 9. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Hal ini disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh sikap pemimpin Israel yang seharusnya memperingatkan bahaya kepada rakyat. Mereka bersikap acuh tak acuh dan menganggap itu sama sekali bukan urusan mereka.
Mereka buta terhadap itu. Mereka tidak mau digubris, mereka tidak mau diganggu. Sehingga ayat 10 mengatakan Bapak Ibu, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Hanya mereka, Bapak Ibu ya, mereka itu hanya memikirkan apa yang menjadi kenyamanan diri dan kesenangan diri mereka sendiri. Alkitab mencatat apa yang menjadi aktivitas mereka, apa yang menjadi tugas mereka. Mereka hanya berbaring, tertidur, dan buta terhadap nilai-nilai spiritual. Dan sikap mereka inilah Bapak Ibu, seolah-olah seruan ditujukan kepada binatang-binatang liar untuk datang dikatakan dan memangsa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah menghakimi tanpa menunjukkan kebenaran. Bagaimana Tuhan tidak pernah menghakimi tanpa dia menunjukkan kebenaran terlebih dahulu. Dia melakukannya Bapak Ibu. Tuhan mengungkapkan kondisi moral dari masyarakat dan pemimpin Israel pada masa itu. Para pemimpin hanya terbangun dari ketenangannya. Ketika mereka dapat menikmati kesenangan, pesta pora, minuman-minuman keras yang seharusnya itu dijauhi dari mereka gitu ya. Yang seharusnya mereka jauhi Bapak Ibu. Tetapi dalam ayat yang ke-11 bisa dikatakan anjing-anjing pelahap tidak akan tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada terkecuali. Mereka diumpamakan di sini dikatakan Bapak Ibu seperti anjing yang menggemukkan dirinya untuk memuaskan nafsunya akan kesenangan. Namun mereka tidak dapat menggonggong ya, mereka tidak dapat menyalak. Untuk apa? Untuk menegur, untuk memperingatkan, untuk menasehati umat. Mereka adalah gembala-gembala yang tidak berguna. Mereka menempuh jalannya sendiri. Jalan yang memberikan keuntungan paling besar bagi mereka sendiri. Dan kemudian Bapak Ibu, pikiran mereka tentang hari esok hanyalah untuk lebih bersenang-senang. Ayat yang ke-12 yang terakhir. Dikatakan datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Bapak Ibu, bukankah kepada mereka diberikan tanggung jawab ya? Untuk apa? Untuk menjaga kawanan domba yang dipercayakan. Bukankah hal ini Bapak Ibu memberikan kepada mereka sikap yang berhati-hati agar tidak tergoda untuk mencari keuntungan dari domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Situasi yang diuraikan di atas juga berlaku Bapak Ibu ya. Pada zaman sekarang di mana kita hidup, ada banyak pemimpin-pemimpin yang rohani Bapak Ibu, yang seharusnya domba yang digembalakan itu dibawa kepada pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi banyak pemimpin-pemimpin rohani zaman ini justru mencari keuntungan dari jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Bukankah tujuan dari pemimpin-pemimpin rohani yang Allah tempatkan di masing-masing jemaatnya adalah untuk memperingatkan bahaya-bahaya yang mengancam gerejanya. Berhala-berhala modern yang saat ini sedang bersemarak Bapak Ibu ya. Perihal tentang Injil kemakmuran, perihal tentang berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, siapakah yang masih mempunyai hati? Siapakah yang masih bisa konsen untuk menjaga kawanan domba terhadap ilah zaman sekarang ini? Baik bagi anak-anak ya, baik bagi pemuda remaja, baik bagi jemaat dewasa terhadap ajaran nabi-nabi palsu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ajaran mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil saat ini untuk dapat mempelajari firman Tuhan. Ya, terutama bagi diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tidak terombang-ambing dan menjadi korban dari pengajaran sesat dunia ini.
Dan juga dengan pengajaran yang sehat yang kita terima, kita juga mampu membawa dan menarik orang ya dari segala ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bagian ini tidak lagi berbicara tentang pemulihan, tetapi berbicara tentang penghakiman yang juga berlaku bagi setiap kita. Yang tidak mawas, yang tidak sungguh-sungguh setia kepada pengajaran firman Tuhan yang benar. Amin untuk firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sudah menolong kami, menyertai kami dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh menumbuh kembangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam dunia ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.